Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, saya Rida mengucapkan selamat sore buat pendengar RRI Serui dimanapun berada. Senang rasanya saya kembali menemani Anda di sore hari ini dalam dialog mitigasi bencana Tabura. Pendengar, topik dialog kita pada sore hari ini yaitu mitigasi dampak bencana hidrometeorologi di Yapen. Dan saat ini saya sudah bersama kedua narasumber saya. Masing-masing ada Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Yapen, ada Bapak Dr. Andes Robert Bless MM. Dan ada juga Kepala Bidang Kedaruratan dan Peralatan BPBD Yapen, Bapak Melanton Numberi SKM. Selamat Logistik. Baik, Bapak Melanton Numberi ya. Iya, selamat sore Bapak. Sore. Apa kabarnya nih Pak? Baik. Baik, pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, topik dialog pada sore hari ini yaitu dampak bencana hidrometeorologi di Yapen. Kita tahu pendengar bahwa Kabupaten Kepulauan Yapen salah satu kabupaten yang berpotensi memiliki potensi bencana ya, seperti gempa bumi, banjir, dan juga tanah longsor. Berdasarkan update informasi cuaca dari BMKG Yapen, puncak musim hujan yaitu bulan Desember hingga Januari 2024. Setelah masa peralihan atau musim pancaroba. Sudah pasti kita tidak bisa mencegah turunnya hujan deras di Yapen, tapi kita masih bisa menghindari banjir, apalagi longsor. Apa saja upaya pencegahan dan penanganan bencana banjir dan longsor akibat curah hujan yang tinggi di Yapen? Saya akan berbincang bersama kedua narasumber saya sore ini. Seperti yang tadi saya ucapkan ya, ada Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Yapen, Dr. Andes Robert Bless MM, dan juga ada Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Yapen, ada Bapak Melanton Numberi SKM. Ibu, saya Kepala Dinas saja, jangan tambah badan karena dia sudah di dinas. Oh baik Bapak. Dan pendengar, saya langsung saja ke Bapak Robert Bless ya, selaku Kepala Dinas. Pak Robert, Kabupaten Yapen sendiri sudah masuk puncak musim hujan ya. Berdasarkan data yang dirilis oleh BMKG, puncak musim hujan khususnya di wilayah Yapen yakni bulan Desember 2023 hingga memasuki bulan Januari 2024. Bisa dijelaskan Pak, penyebab lingkungan sekitar kita tuh akhir-akhir ini mudah sekali mengalami banjir Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih untuk Kepala RRI dan bersama jajarannya yang hari ini datang melakukan dialog interaktif di kantor kami, yaitu Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, sesuai dengan pertanyaan dari Ibu, bencana yang terjadi di kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini dari hidrometeorologi yang kita lihat selama ini berapa tahun terakhir ini di Kabupaten Kepulauan Yapen ini hujan sedikit saja itu sudah terjadi banjir dan tanah longsor. Ini karena apa? Karena semua ini dari manusia yang ada maupun dari alam, sehingga semua itu terjadi. Baik, Bapak, bicara soal potensi banjir dan juga tanah longsor nih Pak, dari pantauan Dinas Lingkungan Hidup sendiri, wilayah mana saja di Yapen yang rawan sekali banjir dan juga longsor Pak? Ya, kalau setiap kali hujan saya sendiri langsung turun lapangan. Ya, di daerah Mantembu sepanjang bantaran kali sampai ke bawah, terus daerah Kando, lalu sampai ke Fambuaman sampai ke Kelapa Dua sampai ke Mandoa. Itu potensinya. Kalau setelah hujan banjir baru tergenang itu sampai ke daerah Kampung Harapan atau di Kali Dingin, terus sampai ke Tarau. Itu yang selama ini mulai dari akhir 2021 sampai ke sekarang itu hujan sekitar setengah jam itu sudah
Sudah banjir dan terjadi longsor. Pernah terjadi tahun berapa itu, ada rumah yang ditarik di daerah Kandos itu. Ada 2 rumah karena akibat dari hujan yang begitu deras, lalu banjir dan deseret itu rumah. Baik, untuk selanjutnya nih Pak, selain banjir, longsor ini kan juga menjadi bencana yang dapat menimbulkan kehilangan nyawa Pak. Apakah pembukaan lahan pada lereng gunung atau bukit untuk perkebunan ini punya potensi terjadi longsor Pak? Itu sangat sekali untuk terjadi longsor karena dengan pembukaan lahan maupun pembangunan yang ada di sekitar lereng gunung, mulai tadi tempat yang tadi saya sebut itu rentan sekali untuk terjadi longsor yang bisa mengakibatkan ada korban nyawa dan kerugian yang begitu besar. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya pendengar, saya ke Bapak Melanton Numberi selaku Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan juga Peralatan BPBD Yapen. Pak Melanton, selamat sore. Sore. Baik, Pak Melanton, belajar dari bencana banjir dan juga longsor nih Pak. Pada bulan April 2023 lalu, bagaimana kesiapan BPBD sebagai langkah antisipasi bencana hidrometeorologi terkait peralatan dan juga logistiknya Pak? Baik, terkait dengan kejadian tanggal 6 April 2023, dari kasus tersebut dapat memberikan gambaran kepada kami bahwa kami sudah tidak bisa tinggal diam lagi, tapi kami sudah harus punya target, punya sasaran yang jelas, terutama dalam mengantisipasi kejadian-kejadian hidrometeorologi seperti banjir, longsor. Langkah-langkah yang kami saat ini lakukan adalah yang pertama, kami menyiapkan manusia. Kita menyiapkan manusia. Dalam hal ini kita memberikan edukasi, informasi dan komunikasi yang secara intens kita lakukan. Yang berikut dalam upaya-upaya lain yang kami harus lakukan adalah dari kesiapsiagaan kita untuk menyiapkan peralatan dalam menghadapi bencana-bencana yang seperti kemarin kejadian 6 April itu kami menyiapkan peralatan yang bisa tersedia untuk bagaimana menangani orang pada saat kejadian kemarin. Kita ketahui bersama bahwa kejadian 6 April kemarin terputusnya akses jalan, terus terputusnya komunikasi. Akhirnya untung saja ini baru kemarin kejadiannya di Kabuena dan Serui ya. Iya benar Pak. Kita tidak bisa membayangkan kalau itu kejadiannya agak jauh dari kota. Dengan demikian kemarin kan kita menyiapkan akses melalui laut. Berarti ini kan ada fasilitas. Jadi ketersediaan manusia, peralatan, logistik dan dana itu menjadi prioritas bagi kita untuk harus selalu standby, harus ada. Iya. Kalau itu tidak ada tidak bisa. Terus sesuai dengan kami punya logo ini, logo segitiga biru ini. Iya. Ini kan hubungan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Ini harus terbangun, segitiga biru ini harus terbangun. Sehingga seluruh OPD ini harus mengambil bagian di dalam penanggulangan bencana. Karena kalau tanpa OPD yang lain, kami sendiri tidak akan mampu. Iya. Kita butuh semua kerjasama dari pemerintah daerah, dalam hal ini OPD terkait, terus stakeholder yang ada dari dunia usaha dan masyarakat harus mau menerima, menerima perubahan. Jangan terlalu
keras kepala untuk mendengar informasi atau kita mau melakukan perubahan itu harus didengar. Harus didengar ya. Baik, mungkin itu Ibu. Baik. Bapak Melanton, berdasarkan data dari BPBD sendiri, kebutuhan apa saja nih Pak yang paling urgent yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana Pak? Kalau terkait dengan kebutuhan itu kita mengacu kembali pada karakteristik bencana yang ada. Jadi setiap karakteristik bencana itu dia katakanlah kalau banjir dengan kebutuhannya sendiri, gempa dengan kebutuhannya sendiri. Jadi setiap karakteristik bencana itu dia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tapi bagi saya untuk saat ini adalah ketersediaan logistik itu menjadi logistik dalam hal ini kita menyediakan sandang dan pangan. Jadi kita pada saat kejadian bencana mari kita berikan makan dulu, berikan bahan pakai dulu. Itu menjadi prioritas bagi kita karena kasihan berdasarkan kejadian-kejadian yang sudah terjadi kemarin. Jangankan pada 6 April kemarin, pada tahun 2022 tanggal 14 September itu kasihan kita punya warga di Warari, itu mereka kan terendam sampai kehilangan bahan makan. Iya benar Pak. Pakaian. Iya kasihan. Jadi mungkin yang sebagai langkah awal sekali kita harus siapkan adalah adanya ketersediaan sandang dan pangan bagi masyarakat kita. Itu yang paling urgent ya Pak ya? Paling urgent. Nah. Oke, terima kasih Bapak Melanton Numberi. Dan pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun masih dalam dialog mitigasi bencana di sore hari ini bersama kedua narasumber. Saya akan kembali menemani Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt, yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,
sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Pendengar Pro 1 RRI Serui, masih dalam dialog mitigasi bencana Tabura bersama kedua narasumber saya, ada Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Yapen, Bapak Dr. Andes Robert Bles MM, ada juga Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Yapen, ada Bapak Melanton Numberi SKM. Dengan topik kita pada sore hari ini masih seputar dampak bencana hidrometeorologi di Yapen. Saya ke Bapak Robert dulu nih. Nah, Pak Robert, penanganan sampah di masyarakat yang tidak tepat ini kan menjadi penyumbang banjir ya Pak di mana-mana. Bapak Kadis sendiri bisa jelaskan seperti apa sih Pak sistem operasi yang diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk menangani sampah di kota ini? Dari sisi armadanya mungkin atau dari petugas lapangannya Pak? Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya ke penanganan sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen, yang pertama saya sampaikan bahwa masyarakat kita di Kabupaten Kepulauan Yapen ini sebagian besar belum sadar dalam menangani sampahnya mulai dari rumah. Jadi dipilah dari rumah dulu, baru dibawa ke armada-armada kita. Kesadaran masyarakat yang kurang ini, mereka sampahnya mereka buang ke selokan atau drainase atau ke sungai. Karena yang mereka takutnya itu bayar uang 2.000 atau 5.000 ke petugasnya. Akhirnya banyak sampah yang mereka bawa buang ke tempat-tempat atau tempat yang tak bertuan. Sampahnya mungkin dari situ dibawa taruh di halaman yang kosong, tidak ada rumah di situ, itu namanya sampah tak bertuan. Ini yang membuat kami Dinas Lingkungan Hidup ini mengalami kendala. Karena kami sudah sosialisasi sampaikan bahwa kami ada siapkan kontainer, itu ada 5 di daerah pasar. Ada kontainer 5 di pasar. Itu yang merah 3 dengan yang kuning 2. Itu untuk masyarakat dari pojok mana dia mau ke pasar, sampahnya harus dibawa ke sana. Ke sana ya Pak? Ya. Dan itu yang kami sudah siapkan, pemerintah bukan kami tapi melalui Dinas Lingkungan Hidup kami sudah siapkan. Kontainernya ada di pasar karena kami tidak bisa taruh kontainer di pojok atau di tempat-tempat lain. Karena apa? Kami sudah komunikasi dengan pemilik hak wilayah, mereka tidak mau kasih tempat untuk kami taruh kontainer sampah. Makanya kami arahkan semua satu kali di pasar. Iya. Contoh seperti sekarang kami ada pengadaan baru, ini ada sekitar 3. Ada 2 di kantor ini, nanti ke depan kami mungkin semua ada yang kami pakai, ada yang kami simpan. Karena masyarakat tidak memberi peluang kepada kami atau tempat di sekitar itu untuk kami taruh kontainer sampah supaya memudahkan mereka bawa sampahnya langsung ke kontainer sampah yang kami siapkan. Karena itu banyak masyarakat yang sampahnya buang ke selokan atau drainase atau buang ke sungai. Akibatnya itu sungai kita itu yang dulunya kita bisa turun sampai 1 meter atau kita bisa 2 meter ke dalam, sekarang ini jalan sampai di lutut. Karena Pak, sampahnya sudah tumpuk. Bukan hanya di situ, sampai ke laut juga, di permukaan laut makin hari makin naik karena sampahnya sudah menumpuk di laut. Itu seberapa meter ke laut. Jadi untuk penanganan sampah kita di kabupaten, ya, kita punya armada yang operasi dari jalan ke jalan atau ke gang itu ada sebanyak treknya 5 yang, tapi dia tidak ambil sampah setiap hari di setiap jalur karena armadanya terbatas. Jalan Serui kecil tapi jalannya banyak. Iya benar Pak. Hasil sampahnya juga cukup tinggi. Dulu sebelumnya itu sampahnya bisa diangkut 1 atau 2 kali, tapi sekarang ini harus 3-4 kali. Terutama yang ada di kontainer-kontainer di pasar. Itu harus mereka aktif. Makanya saya tidak mau ada mobil amrol itu dibawa pulang ke rumah.
dia tetap di pasar, begitu sampah full diangkut. Kalau ada sopir-sopir yang nakal bawa mobil ke sana, saya tarik masuk di kantor kalau ada pegawai. Oh, iya, Ini Pak. sudah ada 2 pegawai yang saya tarik dari sana karena pergi tidak melaksanakan tugas dengan baik, sampah apa yang tertimbun akhirnya jadi masalah di medsos, sehingga saya sudah tarik di kantor. Jadi yang lain saya sudah jadi mereka 5 itu sudah dibagi jalurnya masing-masing. Nah, yang rongit, tapi di tahun 2024 sampai 2025 itu kita melalui pemerintah daerah. Pertama di Ranaucus 2024 kita ada nanti pengadaan sekitar 6 unit tambah ekskavator 1. Itu untuk membantu kami menangani sampah di TPA, karena selama ini kami kerjasama dengan rekanan, jadi mereka tidak kerja semaksimal yang kami punya harapan kami dari dinas. Jadi mungkin di 2024 itu kami sudah tidak bekerjasama dengan rekanan lagi. Oh, gitu, Jadi di sini kami punya peta penanganan sampah di kabupaten juga kita punya ada. Ada, sudah jelas ya Pak. Sudah jelas. Jadi dan itu kita punya buruh yang bekerja untuk membersihkan kota ini, yang di jalan itu sebanyak 67 orang. Yang di pasar satu los yang ke timur itu 14 orang, sampai ke Kenopi putar itu sampai ke terminal itu 14. Nah, lalu sopir 10 itu sopir yang honor, tapi sopir yang pegawai itu ada 4 juga ada sama-sama dalam. Terus yang pembantu sopir untuk angkut sampah ke trek itu sebanyak 17. Nah, itu yang membantu kami dalam melaksanakan tugas pembersihan sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Jadi banyak kekurangan. Kami sudah melakukan, tapi masih banyak kurang-kurangnya. Jadi saya di saat ini saya himbau kepada masyarakat, kalau ada terjadi sampah ada tumpuk di mana-mana, jangan langsung kasih naik di medsos. Harus komunikasi dengan kami dinas, kenapa sampai sampah belum diangkut. Karena armada yang kami pakai ini armada yang dihibah dari tata kota waktu itu, sudah pengadaan dari 2005. Jadi sebenarnya dia tidak layak untuk beroperasi, tapi mohon keadaan begitu kita paksakan saja. Jadi setiap minggu tuh bisa 1 atau 2 atau 3 kali masuk di bengkel. Jadi kami juga kewalahan. Ya, kami mengucap syukur kepada Tuhan melalui pemerintah daerah, dan sekarang mereka ada rencanakan kita di 2024 itu ada dump truck ada 3, ekskavator 1 dengan kontainer sekitar 5. Itu yang nanti kita pakai di 2025 nanti. Karena pengadaan 2024 itu upaya yang kita lakukan dan melalui pemerintah kepada perhatian besar kepada kami Dinas Lingkungan Hidup. Saya menyampaikan terima kasih. Iya, baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya nih Pak, seperti apa sih Pak daya tampung TPA sendiri kalau dilihat dari volume sampah yang dihasilkan Pak? Ya, kalau dilihat dari daya tampung TPA sebenarnya dia tidak bisa mampu. Tidak bisa mampu karena batas tanah atau tempat yang sudah TPA yang dikasih oleh milik Hakulayat kepada kita itu, ini kita sepakai sampai dia lewat batas yang dikasih. Jadi yang sekarang kita punya harapan kalau kita punya ekskavator sendiri, sampah kita hampar, lalu kita gali gunung, kita hampar karang, tutupakan. Tapi ini karena kita pakai rekanan, kayaknya sampah kita buang ke jurang. Jurangnya, tapi jurang kita tidak buang ke sebelah sungai, tapi kita ada buang ke arah gunung sebelah ke selatan. Nah, jadi upaya pemerintah daerah untuk pengadaan lahan baru untuk TPA itu sudah ada, namun kita ada terbentur oleh cagar alam. Jadi kita punya pulau ini hampir wilayahnya sebagian besar itu laut, terus yang pemukiman dengan lahan pertanian sedikit. Gunung kita ini itu cagar alam. Makanya sebagai itu menjadi kendala bagi kami Dinas Lingkungan Hidup. Padahal pemerintah sudah keluarkan uang sekian miliar untuk pelepasan tanah itu ke pemilik Hakulayat. Tapi kami tidak bisa bangun karena dia terbentur dengan cagar alam, dan yang kedua di bawahnya itu daerah wisata.
Manambai. Kalau dibangun lalu dia punya lindi atau basan daripada limbah itu dia akan merebes di dalam tanah itu turun sampai ke Manambai. Orang yang datang piknik di situ mandi akan pulang gatal semua. Iya, benar. Nah, itu yang jadi masalah sehingga proses pembangunan itu atau perencanaan anggaran untuk kita bangun itu bisa jalan. Kalau kita pindah lokasi baru bisa. Tapi kalau tetap di Manambai atau di Armaraya Sandoro itu tidak akan dibangun. Tidak akan bisa ya Pak ya? Tidak akan dibangun karena ada dua hal yang tadi saya sampaikan bahwa terbentur dengan cagar alam. Yang kedua, daerah di bawah itu adalah daerah wisata yang semua orang akan ke sana. Iya. Ya, baik. Demikian Ibu. Baik Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, adakah olahan sampah organik nih Pak dan juga non organik yang diupayakan oleh dinas untuk menekan volume sampah di Kota Serui selain dibuang ke TPA Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami sudah kerjasama dengan pihak ketiga untuk penanganan sampah anorganik itu kita sudah lakukan. Sampahnya sementara ada kita terbentur pada dana atau biaya untuk kita mengirim sampah yang sudah dicacah atau sudah dikumpul itu. Nah, sampai hari ini sampah itu sudah baik berupa karton, botol, semua ada di bank sampah itu udah. Kita kalau kirim ada sekitar 3 kontainer. Nah, kita lagi upayakan kita bicara dengan pihak pemerintah kalau bisa mereka bantu kita untuk pengiriman sampah itu di tahun ini. Jadi baik yang dilakukan oleh pemerintah di situ, tapi ada pemulung-pemulung yang melakukan sendiri. Ada di Kelapa II, ada di daerah Tarau. Itu kami sudah ketemu dengan mereka dan kita ambil mereka punya hasil dalam arti sampah yang mereka kumpul di sini baru kirim ke sana tuh berapa ton. Iya. Nah, itu sebagai data di kami di kabupaten. Nah, dari data itu kami bisa kirim ke pusat, lalu mereka lihat data itu bahwa kami sudah menangani sampah. Sampai ke depan kita bisa dapat bantuan berupa peralatan-peralatan seperti truk dan lain-lain. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Dan pendengar selanjutnya saya ke Bapak Melanton Numberi ya. Pak Melanton, merespon kondisi darurat di lapangan nih seperti bencana alam dan juga sebagainya, apakah BPBD memiliki tim reaksi cepat yang siap diterjunkan untuk menjawab kondisi darurat sewaktu-waktu, Pak? Baik, untuk tim reaksi cepat itu baru di tahapan pembentukan. Yang saat ini kami punya di kabupaten ini adalah kerjasama antar lintas sektor dalam penanggulangan bencana di saat situasi bencana. Artinya apa? Bahwa berbicara tentang tim reaksi cepat itu, yang pertama kita menyiapkan manusianya, yang kedua mereka harus dilatih, yang ketiga mereka harus difasilitasi, yang keempat harus ada pendanaan. Tahapan-tahapan ini menjadi kendala mungkin karena kondisi kabupaten ini belum siap untuk mendanai itu, akhirnya menjadi kendala. Tapi segala upaya kami lakukan secara perlahan-lahan. Kami memiliki tim kerja. Jadi kami tim kerja. Ada teamwork yang terus menerus merasa terpanggil untuk bekerja bersama-sama. Iya. Jadi seperti itu. Kami kalau untuk tim reaksi cepat itu tahun ini saya baru programkan, mudah-mudahan nanti beberapa hari ke depan kalau memang itu disetujui, untuk kami mau lakukan pelatihan tim reaksi cepat. Karena kendala kita punya pelatihan ini adalah sumber pendanaan kita dari PAD itu menjadi problem yang ya kita sama-sama pahami bahwa itu PAD ini adalah hasil dari apa yang bisa didapat oleh kabupaten ini untuk membiayai
OPD kegiatan-kegiatan kami. Jadi kita doakan mudah-mudahan beberapa hari ke depan itu bisa jalan. Tapi saya tetap terfokus pada tim kerja kami dari SAR, dari TNI, dari Polri, dari OPD-OPD yang lain pun ketika terjadi bencana kami selalu bekerja sama. Iya, benar. Baik, Pak Melanton, untuk menangani bencana sendiri, BPBD bekerja sama dengan dinas mana saja nih Pak, selama ini untuk menjangkau lokasi terdampak bencana? Baik, BPBD ini sebenarnya adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang dia terpadu terkait. Jadi ketika ini risiko kejadiannya akibat dari bencana itu dia mengakibatkan kerusakan lingkungan yang fatal, maka sudah pasti kita dengan Dinas Lingkungan Hidup. Yang paling utama adalah dengan PUPR. Tetapi akibat dari kejadian tersebut, jika dia berdampak pada risiko yang akan terjadi pada korban jiwa manusia atau berdampak pada manusia, maka sudah pasti kita melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas. Begitu pula sudah pasti pada saat situasi bencana itu kan ada terhenti atau terputusnya aksesibilitas transportasi. Berarti kita dengan perhubungan. Di saat yang sama juga kita kan jumlahnya sedikit, jadi kita kan pasti perlu bekapannya dari TNI, Polri, dari SAR, itu kita butuh bekapan dari OPD terkait. Jadi kami adalah OPD yang terkait, yang berhubungan dengan semua. Iya benar. Iya. Supaya menyiapkan anak-anak kita, generasi kita yang saat ini masih di dalam bangku pendidikan, maka kita perlu menyiapkan dari pendidikan untuk ada informasi-informasi bencana yang kita sampaikan. Mereka bisa belajar, tapi juga kami bisa melakukan simulasi sehingga anak-anak sekolah kami juga memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, dan mereka bisa mampu untuk melakukan itu. Jadi itu kalau saya bilang yang terpenting itu adalah kebijakan-kebijakan menyangkut kebijakan anggaran. Karena proses tahapan kami adalah proses mulai dari kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontingensi sampai rencana operasi. Itu semua itu terkait dengan berapa besar anggaran yang kita mampu untuk bisa kita akomodir. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Melanton. Dan pendengar Pro 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, masih dalam dialog mitigasi Tabura, dampak bencana hidrometeorologi di Yapen. Tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sistem Operasional Penanganan Sampah di Kota Serui, kemudian kesiapan dari BPBD sendiri untuk merespon kondisi darurat terkait bencana. Lalu pendengar, bagaimana dengan masyarakat Yapen sendiri? Apakah memahami apa sih yang harus dilakukan saat menghadapi bencana dan setelah bencana terjadi? Baik banjir, longsor, dan juga bencana lainnya. Pendengar, saya masih berbincang bersama kedua narasumber saya, Bapak Robert dan juga Bapak Melanton. Saya kembali ke Bapak Robert. Pak Robert, progres Dinas Lingkungan Hidup sendiri di tahun depan seperti apa Pak terkait dengan penanganan sampah di Yapen? Terima kasih. Tadi saya sampaikan bahwa di tahun ini kami menangani sampah itu ada keterbatasan. Tapi kalau di tahun depan kami baru datang ada 2 armada yang membantu kami. Berarti untuk tahun depan itu kami bisa urus sampahnya. Yang masyarakat yang sadar itu bawa ke kita, itu yang kita bisa tangani secara baik. Tapi kalau yang
punya kesadaran rendah, mereka buang di selokan atau buang di sungai. Ya, yang kita hadapi waktu banjir tahun berapa itu ya, Kelapa II ini tenggelam. Saya waktu tahun 2021, Iya. saya masih PLT ya, itu akibat masyarakat buang sampah ke drainase atau parit atau ke sungai, itu banjir. Dan saya waktu itu secara pribadi maksudnya nyampaikan terima kasih Tuhan karena kau lakukan begini, baru masing-masing sadar dia turun angkat sampah di drainasenya sendiri-sendiri karena dia tersumbat baru air kembali ke rumah. Nah, itu yang kita semua kerja keras. Saya selama 1 minggu itu tidak tidur karena langsung di lapangan. Jadi kita harus urusnya semua di sebelah, mulai dari Kelapa II tuh sampai ke pelabuhan. Karena daerah itu yang tenggelam. Kalau yang daerah lain-lain mungkin sedikit di daerah Tarau, tapi daerah itu yang paling parah. Sampai ke mantan bupati juga itu berat. Jadi kami lakukan itu, kami start dari jam 6 pagi sampai malam. Besoknya kita lanjut lagi sampai hampir 1 minggu itu. Jadi itu yang saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Pulau Yapen ini, mulai dari informasi yang kami sudah sampaikan begini, harus ada kesadaran. Nah, dalam cara menangani sampahnya secara baik lalu dibawa, karena pemerintah daerah ini sudah siapkan armada, menyiapkan kontainer. Hanya tinggal kita ke sana kasih uang 5.000 atau 10.000, tuh uang itu kembali ke kas daerah. Jadi uang itu di store, lalu kami store ke kas daerah, baru buktinya kami bawa ke Badan Pendapatan Daerah. Karena uang itu tidak hilang. Tadi disampaikan oleh Pak Kabid bahwa terkendala di pendanaan itu melalui sumber dana PAD. Nah, karena di dalam perencanaan kita itu dia 50 miliar, tapi yang kita capai tidak sampai itu, mungkin di 18 atau 19 miliar. Nah, itu yang sebagai kendala bagi kita. Jadi supaya masyarakat ini ikut mengambil bagian, karena menyangkut kebersihan kota ini bukan tugas tanggung jawab kita Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Semua masyarakat yang memiliki kabupaten ini harus bertanggung jawab. Ya, harus bertanggung jawab karena kami di kantor ini hanya 34 orang, tidak mungkin kami sampai di pojok-pojok untuk melihat menjaga orang yang buang sampah ke sungai atau ke tempat-tempat lain. Tapi yang ada di situ kepanjangan tangan, baik dari lurah, ketua RT, RW, dan semua yang ada situ ikut terlibat. Untuk kami minta kalau mereka bikin buang sampah mau buang di sungai kemana, tegur. Tegur, karena ini tanggung jawab kota, ini tanggung jawab kita semua. Kalau dia bersih indah itu kita semua yang nikmati, bukan orang lain. Kalau dia sudah bersih indah, orang dari luar bilang hebat kota ini, kota kita kota kecil tapi dia bersih indah. Ya memang banyak orang yang sudah angkat jempol kepada kita. Terutama pasar kita itu, di pasar-pasar lain dia tidak bersih seperti kita punya pasar Serui. Dia bersih. Dan mereka bilang luar biasa. Jadi saya cari dari Sorong, tapi pasar Sorongnya itu amburadul. Tidak sebersih di sini ya, Pak. Di sini. Mereka dari sana lihat sendiri dan heran. Ya, jadi begitu. Baik, intinya semua dimulai dari diri sendiri dulu ya, Pak ya. Untuk selanjutnya Bapak, sebagai edukasi nih Pak untuk masyarakat di Yapen sendiri, bagaimana masyarakat kita mengolah sampah dengan benar sehingga tidak menimbulkan masalah di lingkungan seperti yang tadi banjir dan lain sebagainya, Pak. Ya, tadi saya sampaikan di awal itu jadi kita dari berapa tahun betul-betul kami sudah edukasi ke masyarakat, dan kami beri pelatihan kepada kelompoknya ada, tapi kelompok kita punya kita sulati, tapi mereka hanya maunya harus ada uang baru mereka bergerak. Itu kendalanya ada di situ. Kita sudah latih di Mantembu, kita latih di Maria Dei, latih di Daerah Tarau, kita sudah bentuk kelompok-kelompok. Tapi kita begitu latih selesai, untuk mereka bisa memilah sampah non organik dengan sampah organik, mereka buat dia jadi kompos. Nah, saat kita latih mereka antusias sekali. Tapi begitu kita pulang sudah tidak ada satu yang melanjutkan itu. Jadi mereka punya pemikiran bahwa
pemerintah harus selalu kumpul mereka baru melatih dan beri uang. Karena pemahaman itu salah. Jadi kalau mereka bikin sendiri lalu jadi kompos mereka bisa pakai itu, kalau banyak mereka bisa jual kepada ibu-ibu yang punya kemauan untuk kurus bunga itu, bisa mereka beli dengan karun, bisa 1 karun bisa 100.000 atau 50.000 tuh laris sekali. Atau yang bisa tanam sayur di halaman. Tapi ya kita sudah lakukan, hanya kembali ke tiap-tiap orang dia mau lanjutkan atau tidak. Karena ini satu masalah yang kita di Dinas Lingkungan Hidup, lalu untuk kita sosialisasi menyangkut sampah ini kita sudah lakukan sampai waktu tanggal bulan Februari tahun 2022 itu sosialisasinya di lapangan Trikora itu kumpul semua. Tapi begitu kita sosialisasi selesai sampai diperagakan demonya di situ. Dikasih alat semua lengkap, bawa pulang dan simpan. Tidak ada satu yang melanjutkan itu, baik di sekolah-sekolah. Nah, jadi ini kendala-kendala yang kita hadapi di kabupaten ini. Kami sudah memang berupaya, tapi kembali ke tiap-tiap orang dia mau benar, Pak, ada kemauan atau tidak dari diri sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya pendengar, saya ke Bapak Melanton. Pak Melanton, BPBD sendiri punya peran penting nih Pak terkait dengan penanganan bencana di Yapen. Sebagai Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan juga Peralatan, kalau berkaca dari bencana alam yang sudah terjadi di Yapen, apa saja sih Pak yang harus menjadi perhatian serius dari BPBD maupun pemerintah ke depannya Pak? Baik, terkait dengan apa yang harus dilakukan, itu yang pertama adalah penguatan kelembagaan. Kita di BPBD itu kan ada 3 tahapan besar yang harus kita kerjakan, yaitu saat sebelum terjadi bencana itu kita harus menopang kegiatan-kegiatan seperti kegiatan mitigasi. Mitigasi sendiri ini kan adalah upaya atau serangkaian upaya dalam rangka mengurangi risiko bencana sehingga tidak terjadi korban jiwa yang sangat besar, tidak terjadi kehilangan harta benda. Jadi itu kita perlu melakukan mitigasi. Yang dari mitigasi sendiri ini kan ada kegiatan mitigasi struktural. Mitigasi struktural ini dia lebih banyak mengarah pada tindakan fisik, yaitu seperti supaya jangan sampai terjadi luapan air di bandaran sungai, contohnya dari Mantembu sampai di Maria Dei. Maka itu perlu kan harus dilakukan normalisasi sungai, perlu pasang bendungan, terus supaya daerah-daerah yang saat ini menjadi potensi longsor itu kan kita perlu pasang taluk penahan. Kami lihat sendiri dari upaya-upaya mitigasi. Ini kan ada hal yang janggal terjadi. Contohnya kalau pada saat ada hujan, debit air meningkat, itu kayak di KPR itu di Jalan Dusun itu kan akhirnya air dia harus meluap, terus dia bawa material batu dan pasir masuk di jalan. Iya benar Pak. Padahal itu apa? Pembangunan itu dia tidak melihat pada arah aliran sungai itu sendiri. Masa air dengan jumlah debit yang besar dikasih sempit drainasinya, terus dikasih taluk, dikasih pembatas karena pembangunan jalan, terus diharapkan untuk air itu membagi. Nanti ada yang ke timur, ada yang ke barat. Sudah itu ada lagi perilaku masyarakat yang tidak mau menerima kenyataan bahwa dorang pergi timbun drainase ini dengan material batu untuk jalan masuk ke rumah. Ini kan menimbulkan masalah. Kemarin
saya baru turun tanggal 5 Desember kemarin. 5 atau tanggal 7. Itu hujan yang subuh itu. Iya. Itu saya di sana sampai jam 1 siang. Itu aliran air yang mengarah sebelum jembatan yang di dekat gereja Makedonia tuh. Itu sama. Dulu kan aliran sungainya itu lurus. Tapi karena pembangunan jalan, akhirnya dia terputus di situ. Yang satunya menuju ke bagian timur di dekat Pak Benu punya warung situ. Itu kan dulu ada aliran sungai juga, aliran air di situ yang menuju sampai ke bawah di bawah sana. Itu lagi dikasih putus, itu ditimbun lagi di dalam parit. Akhirnya apa? Kita punya beberapa keluarga kayak Mama Payawa, itu dorang itu setiap ada hujan sedikit pun tetap air meluap karena air kembali. Ada regurgitasi, dia pantul kembali menggenangi area sekitar, jadi dorang terendam terus. Baru bukan main. Itu setinggi lutut. Paling kecil itu. Itu setinggi lutut. Dorang kan sekarang akhirnya kehilangan tempat tidur, kursi, karena selalu kan digenangi air, tak? Iya. Jadi sudah tidak ada barang-barang itu. Jangan kan itu, kasur saja sudah tidak ada. Waduh. Kasihan. Jadi memang kalau pembangunan tidak berbasis pada perencanaan bencana atau tidak mengukur risiko, tata ruang ini tidak dihitung, diatur dengan baik, tidak ada koordinasi, tidak bisa. Kami harus duduk sama-sama baru bisa mengatur itu. Jadi itu kasihan. Nah, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan di pra bencana. Di saat terjadi bencana, kan tadi saya bilang ada 3 fase, toh? Iya. Saat sebelum, saat bencana, itu kan kita lebih mengarah pada begitu ada kejadian bencana kami turun, walaupun kami melakukan kaji cepat, kami menghitung besaran kebutuhan yang dibutuhkan, kita langsung dengan pendampingan bantuan logistik berupa sandang dan pangan. Tapi di dalam kajian ini juga langsung kami merencanakan apa yang harus dilakukan setelah kejadian bencana itu di fase rehabilitasi dan rekonstruksi itu, berapa banyak kerugian fasilitas umum, rumah, tempat tinggal dan lain-lain. Itu kita lakukan kaji cepat. Kalau tahapan ini bisa dikerjakan dengan baik dan ini bisa menjadi bagian yang terpenting, apalagi kan BPBD ini kan sebenarnya kedudukan dalam penganggaran itu kami urusan wajib. Tapi ya sampai saat ini kan belum terlalu mendapat perhatian. Mudah-mudahan nanti di tahun-tahun akan datang. Kita berharap pemimpin yang baru besok terpilih 2024 ini bisa menjadi catatan untuk perencanaan pembangunan. Karena kasihan, apapun yang kita bangun tapi kalau tidak berbasis perencanaan kebencanaan itu sia-sia. Benar Begitu. Pak, benar sekali. Iya, baik gitu. Baik, terima kasih Bapak Melanton. Baik pendengar RRI Serui, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya di sore hari ini. Dan untuk closing statement dari narasumber, saya ke Bapak Kadis Lingkungan Hidup yakni Bapak Robert Bless. Bapak, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Yapen, apa harapan Bapak Kadis ke depannya, Pak? Ya, terima kasih untuk Ibu. Jadi harapan saya ke depan, apa yang dari kami Dinas Lingkungan Hidup sudah sampaikan kepada masyarakat, baik yang ada di pantaran sungai Mananumi dari Mantempo sampai Mariadei, maupun yang dari Sungai Woru, dan masyarakat yang ada di sekitar daerah gunung mulai dari Kando sampai ke Imandoa, supaya ke depan memang ada kebutuhan, tapi harus berpikir ke depan bagaimana bencana alam yang akan terjadi bagi keluarga kita yang ada di daerah lereng gunung itu. Karena kalau kita, tadi saya sampaikan bahwa ini
pembangunan yang ada ini tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Karena kita punya RT/RW yang ada di kabupaten ini dia masa berlakunya sudah habis. Nah, kita masih tunggu review yang baru ini, kita masih tunggu supaya mungkin ada tempat-tempat yang disarankan kepada masyarakat tidak boleh membangun ke sana karena nanti ke depan terjadi ini. Contoh seperti pembangunan di Klatwarari ke sana tempat Dawir itu. Daerah itu kalau digusur sampai ke depan tuh nanti dia turun semua sampai daerah ini akan kalau hujan yang besar yang tahan 1-2 jam itu akan longsor dan gedung-gedung yang dibangun itu akan terbawa dan masyarakat yang di bawah ini akan mengalami bencana banjir dan lumpur yang begitu luar biasa. Jadi saya berharap kepada masyarakat khususnya pemilik kakulayat di daerah ini jangan melepaskan tanah itu kepada pihak-pihak lain untuk membangun, tapi berpikir ke depan bagaimana keselamatan dan anak cucu kita ke depan. Ini karena Tuhan sudah kasih hikmat kepada kita. Kita beranak cucu banyak, tapi tempat yang kita miliki ini dia tidak berkembang sama dengan kita. Iya, benar. Jadi harus kita jaga secara baik dan kita kelola secara baik supaya ada warisan kepada anak cucu kita ke depan. Dan yang berikut, kita punya tempat-tempat yang selama ini dia sebagai resapan air. Contoh seperti di KPR maupun di Tarau, Dusun Sagu itu semua sudah dijadikan tempat atau bangunan-bangunan sudah ditimbun. Nanti begitu kalau hujan turun dia tidak ada resapan lagi, dia turun kalau begitu air laut banjir rob naik lagi dari sini turun, kita Kota Serui ini karena dia sudah rendah bisa kita tenggelam semua. Ya itu yang kami berharap supaya masyarakat jangan buang sampah ke selokan-selokan, buang ke sungai-sungai atau di Kali Waru maupun di Kali Mananumi supaya ke depan itu kita semua terhindar dari bencana banjir, karena kalau ke laut dia muntah kembali lagi masuk ke rumah-rumah kita sendiri yang kumpul kembali. Iya. Jadi saya berharap supaya semua kita harus sadar bagaimana kita menangani sampah kita secara baik, kita pilah kumpul lalu yang kita bisa manfaatkan di pekarangan yang kita bisa bawa ke kontainer-kontainer atau kita pun truk-truk yang beroperasi lalu kita bawa ke TPA dibuang di sana. Jadi tidak semua langsung dibuang ke sana, tapi harus dikelola secara baik yang bisa jadi pupuk kompos dilakukan sehingga jadi pupuk. Terus yang bisa mau dibawa yang punya keterampilan bagaimana sampah-sampah bisa diolah jadi bunga dan jadi hal-hal yang bisa bermanfaat untuk peningkatan pendapatan keluarga ke depan. Baik. Demikian. Terima kasih Bapak Robert. Untuk selanjutnya saya ke Pak Melanton Numberi. Apa harapannya Pak terkait kiprah BPBD di Yapen sendiri? Baik, kalau saya closing statementnya adalah kajian risiko bencana memang bukan segala-galanya, tapi tanpa kajian risiko bencana segala-galanya tidak berarti apa-apa. Itu yang pertama. Untuk itu lakukanlah apa yang dapat kita lakukan dengan apa yang kita miliki di saat kini kami berada. Mungkin itu closing statement saya. Oke, terima kasih Bapak Melanton. Dan pendengar siaran mitigasi bencana dimanapun Anda berada, bencana alam bisa terjadi kapan saja dan tanpa diduga. Namun, kita bisa melakukan upaya pencegahan adanya korban jiwa dan juga harta benda. Update terus informasi mitigasi bencana bersama Pro 1 RRI Serui. Terima kasih juga kepada kedua narasumber saya, Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kepulauan Yapen, Bapak Dr. Andes Robert Bles MM. Dan terima kasih juga kepada Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan juga Peralatan BPBD Yapen, Bapak Melanton Numberi SKM. Akhirnya pendengar, saya Rida dan juga seluruh kru siaran mitigasi bencana Tabura mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Sampai jumpa.